ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini di waktu yang mulia, bahkan waktu paling mulia dalam seminggu, yaitu Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam wa Idul Mu'minin, pimpinan seluruh hari dan hari raya bagi orang beriman. Yang mana paling utama sholat 5 waktu di hari Jumat adalah subuh Jumat. Bahkan semua waktu 5 waktu itu yang paling afdal subuh dan paling utama subuh Jumat. Dan qobliyahnya rawatib paling afdal qobliyah subuh di hari Jumat. Dan ini adalah hari sholawat yang disebutkan oleh Nabi SAW, aksirus sholatu alaiya fil laylatil gharra wal yaumil ashar. Perbanyaklah sholat kepadaku, kata Nabi, di malam yang cemerlang dan hari yang gemerlap, yaitu hari Jum'ah. Dan ini adalah hari surah Kahfi. Ini hari membaca surah Dukhan, hari membaca surah Yasin, hari membaca surah Sajadah dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini sangat mulia kumpulnya kita dalam majelis yang mulia ini di tempat yang paling mulia, yaitu masjid yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairul biqa fil ard masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid-masjidnya. Dan di waktu yang mulia, ditambah lagi di bulan Ramadan, yang mana disebutkan bahwasanya setiap waktu di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan sepertiga malam terakhir, yaitu doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya di sepertiga malam, tapi 24 jam waktunya senilai dengan sepertiga malam terakhir di luar Ramadan. Alhamdulillah, pembahasan kita di subuh Jum'ah ini tentang zakah. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tegakkanlah, dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Tidak pernah disebutkan kewajiban zakat kecuali berbarengan dengan kewajiban mendirikan solat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, aku tidak membedakan antara solat dan zakat. Artinya orang yang enggak sholat maka beliau perangi, sesuai Nabi SAW memerangi orang-orang yang enggak sholat. Maka orang yang enggak zakat juga beliau perangi juga. Sehingga kata ulama, tidak diterima sholat seseorang kalau dia tidak berzakat. Dan tidak diterima zakat seseorang kalau dia tidak mengerjakan sholat. Karena dua perkara ini terus menerus disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat khusus tentang zakat, Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya Muhammad, ambillah dari sebagian harta mereka sebagai pensuci untuk mereka dan pensuci untuk hartanya. Washolli alaihim, dan doakan mereka setelah mereka bayar zakat.
Sesungguhnya doa engkau menjadi penenang untuk hati mereka. Dalam ayat ini dijelaskan, khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Artinya tidak semua yang dimiliki oleh seseorang itu wajib dizakati. Karena barang zakat itu khusus, ya. Artinya sesuatu yang sudah Allah tentukan melalui Al-Quran atau melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hal ini faedah zakat apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Dari apa? Dari syahwatul hubbud dunya, dari syahwat cinta dunia dan dari penyakit kikir akan harta. Dua penyakit ini sangat berat nanti di akhirat, dan di antara cara Allah agar kita bersih dari penyakit itu adalah dengan berzakat. Kemudian mensucikan harta. Artinya bahwasanya harta itu kalau dia terus-menerus masuk tanpa ada pengeluaran, maka bisa merusak harta yang lain. Bisa merusak harta yang lain. Sama seperti orang makan terus nggak mengalami BAB, menjadi penyakit. Harus ada yang dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini namanya zakat. Karena itulah zakat kalau tidak dikeluarkan bisa merusak harta yang lainnya. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW menyebut harta zakat itu sebagai kotoran harta. Nabi bersabda, innama hadhihi awsakhun nas. Sesungguhnya harta zakat ini adalah harta kotoran atau kotoran harta manusia. La tahil li Muhammad wa la li ali Muhammad. Tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Dari sini Nabi nggak mau zakat, nggak mau menerima zakat. Kenapa? Karena dia kotoran harta. Nah, tapi untuk yang berhak silahkan. Kemudian diantara nama zakat jadi kata zakayesku. Artinya apa? Tumbuh kembang. Di antara hikmah kewajiban zakat adalah agar harta seorang itu tumbuh terus. Sehingga jangankan dengan zakat, sedekah saja, Nabi SAW sampai bersumpah, wallahi demi Allah, mana qasamalun bin sedekah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bal yasdad, bahkan bertambah. Bal yasdad, bahkan bertambah. Bal yasdad, bahkan bertambah 3 kali. Sedekah ini sunnah. Yang wajib apalagi, yaitu zakat. Zakat ini dapat menumbuh kembangkan harta seseorang, melebihi sedekah. Tapi namanya orang yang nggak ngerti. Kadang-kadang dia lebih silau dengan sunnah, tapi nggak mengerjakan yang wajib. Seneng nyantunin anak yatim, seneng sedekah ke masjid, ke sini, zakatnya nggak pernah dikeluarin. Yang seperti ini sama dengan orang. Dia nggak pakai apa-apa, nemu kain. Harusnya nutup untuk bawah pusar, ini dipakai sorban. Dia nyari yang sunnah, tapi yang bawah kebuka, percuma, Pak. Dianggap orang gila, gila ini. Kenapa gila? Karena yang wajib ditutup dia buka, yang sunnah dipakai, yaitu sorban, dia pakai coba. Tapi bawahnya telanjang semua. Ini sama seperti orang lebih memilih sunnah, tapi nggak mengamalkan wajib. Kemudian diantara fungsi zakat adalah sebagai hisnun, benteng. Nabi SAW bersabda, hasinu amwalakum bizzakah. Bentengilah hartamu dengan cara berzakat. Artinya, orang kalau mau hartanya aman sentosa, tidak kecurian, tidak kebakaran, tidak ditipu orang, ya. Nah, itu caranya zakati. Hasinu amwalakum bizzakah. Kemudian wadawu mardhakum bis-shadaqah. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Ini dalam satu hadis, faedah zakat itu sebagai benteng, faedah sedekah sebagai penyembuh dari penyakit. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat tersebut bahwasanya zakat itu diambil dari sebagian harta.
Artinya di sini harta yang wajib dizakati tidak semua, tapi harus sesuai aturan Allah dan Rasul. Secara garis besar, harta itu mencakup pertama hewan ternak. Hewan ternak ini yang wajib dizakati cuma 4 saja, yaitu unta, kambing, kerbau, sapi. Selain 4 ini nggak wajib. Sampean punya ribuan unggas, ribuan bebek, ribuan ayam, nggak wajib zakat. Punya tambak, ya patin, tambak ini, nggak wajib zakat. Kenapa? Karena hewan ternak yang wajib cuma 4 saja. Unta, kambing, sapi, kerbau. Karena itulah dalam hal ini beda dengan maaf pajak. Kalau pajak apapun ditarik. Ya, tapi kalau zakat tidak, yang nggak masuk dalam kategori wajib zakat sesuai hadis dan Quran itu tidak wajib dizakati. Kemudian dari sisi termasuk harta adalah hasil alam. Hasil alam ini ada 2. Ya, hasil alam ada 2. Yang pertama benda mati, yang kedua benda hidup. Yang benda mati ini artinya adalah tambang. Hasil alam ini yang benda mati tambang. Tambang itu yang wajib cuma 2. Tambang emas sama tambang perak. Batu bara miliaran nggak wajib dizakati. Ya, nggak ada orang wajib zakat batu bara, nggak ada. Tambang apalagi nikel, baja, besi, ya, hasil bumi semua tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena nggak masuk kategori dalam syariat. Dalam syariat cuma 2 aja. Tambang emas, tambang perak. Tapi, ya ini ada tapinya. Kalau uang hasil penjualan batu bara numpuk, uang hasil penjualan nikel numpuk, ya setahun wajib zakat. Bukan zakat nikel, zakat duit. Ini. Jadi walaupun dia selamat dari zakat batu bara nggak wajib, zakat baja nggak wajib, tapi hasil penjualannya duitnya numpuk setahun. Nah ini wajib zakat. Zakat apa? Zakat uang, bukan zakat nikel. Sama orang ya, punya intan berlian. Intan berlian ini termasuk hasil bumi ya. Itu berkarung-karung. Cuman bentuknya intan, bentuknya berlian, batu mulia. Nggak wajib zakat. Kenapa? Karena ini nggak termasuk emas dan perak. Nah, tapi kalau sudah diuangkan, nah ini, kalau sudah jadi uang, baru dia wajib zakat. Baru wajib zakat. Sama juga seperti ini. Tambang batu bara nggak wajib. Tapi kalau ada orang dia pengepul batu bara, beli dari sini untuk dijual. Dia membeli dari yang punya tambang, dijual ke pabrik. Dia jual beli, pedagang, Pak. Pedagang wajib zakat. Batu bara wajib karena dia pedagang. Tapi yang gali sendiri tidak wajib. Tapi kalau dia berdagang wajib. Ini perbedaannya. Ya. Jadi kalau berdagang itu hampir semua yang didagangkan wajib dizakati kalau ikut perdagangan. Tapi kalau disimpan saja, saat saya punya berkarung-karung intan berlian, tapi nggak mau saya jual, nggak wajib zakat Anda. Tapi ketika Anda jual beli intan berlian, wajib zakat. Namanya zakat perdagangan. Ini perbedaannya ya. Kemudian yang kedua, hasil bumi itu ada kalanya makhluk hidup. Itu ada 2. Ada makanan pokok, ada buah-buahan. Yang makanan pokok ini semua yang dijadikan makanan oleh masyarakat ya tertentu itu wajib dizakati. Beras, gandum, ya, jagung, kacang-kacangan. Kalau di Indonesia jarang makan pokok kacang. Kalau di Arab banyak kacang itu jadi makanan pokok. Di India pun sebagian kacang jadi makanan pokok. Ya. Nah, terus apa lagi?
itu mentega. Di India mentega itu jadi makanan pokok. Nah, ini sesuatu yang jadi makanan pokok tadi, hasil bumi, itu wajib disakati. Kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan ini yang wajib zakat cuma dua. Apa itu? Yang pertama kurma, yang kedua anggur. Selain dua buah ini tidak wajib dizakati. Sampai punya kebun jeruk puluhan hektar, ya, tidak wajib zakat kalau panen. Tapi kalau Anda jual, duitnya nyampe nisab, ngendap setahun, wajib zakat duit. Atau Anda bukan yang punya kebun, cuman tengkulak, ngambil dari orang yang punya kebun, dia beli, dia jual ke kota. Ini pedagang, wajib zakat. Pedagang wajib zakat. Tapi orang yang punya kebun tidak wajib menzakati jeruknya. Ya. Buah sawitnya apa Ustaz? Buah sawit. Nah, buah sawit masuk dalam kategori buah-buahan, berarti tidak wajib zakat. Karena dia buah. Buah cuma dua yang wajib. Apa itu? Anggur dan kurma. Sehingga dalam hal ini sangat simpel. Islam itu tidak memberatkan. Kalau kita mau belajar, tidak memberatkan. Sehingga orang yang nggak zakat itu keterlaluan. Kenapa Ustaz? Karena yang diambil sedikit betul. Kita hitung dulu ya, contoh unta. Unta itu kalau punya 5 baru wajib zakat. Jarang Indonesia punya unta, jarang Pak. Bonbin baru punya bonbin. Itu pun cuma 1 atau 2. Ya. Kalau seumpama punya unta pribadi 5 minimal itu wajib zakat. Berapa yang dikeluarkan? 1 ekor anak kambing. Bukan anak unta. Kalau masih punya 5, zakatnya 1 ekor anak kambing umur setahun. Kalau punya 10, 2 ekor anak kambing umur setahun. 15, 3 ekor anak kambing. 20, 4 ekor anak kambing. Sampai dia punya 25, baru 1 ekor anak unta setahun. Sangat gampang. Ya, kambing berapa nisabnya? 40. Kalau kurang 40 nggak wajib. Di Grogot jarang yang punya kambing segitu, Pak. Jarang. 40 kambing baru wajib zakat. Semen cuma punya 20 nggak wajib. 40 ini kalau setahun nggak berkurang, wajib zakatnya cuma 1 ekor anak kambing umur setahun, nggak mahal. Sangat mudah. Sapi, berapa sapi? Minimal punya 30 ekor. Sapi dan kerbau sama. Zakatnya kalau setahun tidak berkurang, 1 ekor anak sapi umur setahun. Sangat mudah, tidak sulit. Kalau hasil bumi, ya, seumpama yang emas perak nih, ya, tambang Freeport seumpama, emas perak. Nah itu cuman 2,5% diambil. Jadi cuman 2,5%. Sangat sedikit. Berapa nisabnya? 85 gram. 85 gram, 84 ya, 84 gram itu diambil 2,5% aja. Anggap kalau dia punya 1 on, hasil bumi itu 1 on, itu diambilnya cuma 2,5 gram. Ya baik ke sekilo Ustaz, ya kalikan 2,5% itu aja sudah. Kalau banyak sangat sedikit itu, hanya 1/40 saja. Kalau seumpama ini buah-buahan atau beras atau sawah itu dilihat. Kalau memakai air hujan tanpa irigasi, tanpa pemupukan, tanpa biaya, itu hanya 10% dari hasil seluruh panen. Nah, berapa minimal panennya? Panennya minimal 750 kg. 7,5 kuintal. Ustaz, ini panen saya cuma 500 kilo aja. Maka ditanya lagi, ini sampean sawah ini panennya setahun sekali apa setahun 2 kali? Setahunnya 2 kali, berarti wajib digabung dengan panen yang kedua. Wajib digabung. Ya. Nah, digabungnya itu apakah
nggak bisa memanfaatkan yang paling pertama? Bisa, tapi sisihkan. Kalau memang itu pakai tanda hujan, ambil 10%-nya. Berapa? 50 kilo, sisihkan. Sisanya silahkan. Mau Anda jual, mau Anda pakai, mau Anda berikan silahkan. Yang 50 sisihkan. Nanti panen kedua pas 300 kilo. Sumpah, panen kedua 300 kilo. Berarti sudah nyampe nisab. Berarti ini diambil 10%-nya. Berarti berapa? 30 kilo. Dari sini yang wajib 50 tambah 30, 80 kilo. Sangat mudah. Ya. Kalau semua buah-buahan sama. Kalau semua diairi dengan air hujan 10%, kalau diairi dengan irigasi, ya nyemprotin macam-macam itu 5% saja. Kebanyakan kita pakai irigasi, pakai biaya merawatnya, sehingga 5%. Dan ingat ngitungnya itu harus sempurna ya. Arti sempurna di sini nggak boleh dibagikan kepada teman sebelum dihitung. Kadang ada orang baru panen ngasih-ngasih yang bantu dulu, kasih. Habis itu ditimbang, ya nggak cukup Pak. Kalaupun cukup, nisabnya pasti berkurang. Sehingga dalam hal ini nggak boleh memberikan kecuali ditimbang dulu. Sob ini bentuk gabah kayak apa? Kalau gabah 2 kali lipatnya 1,5 ton. Kalau masih gabah ya, ukurannya 1,5 ton. Tapi kalau sudah bentuk beras 750 kilo. Kalau sudah nyampe situ wajib dizakati. Berapa zakatnya? 10% kalau nggak pakai biaya, 5% kalau pakai biaya. Karena kebanyakan kayak di tanah Priok ini kan, ya itu banyak sawah nih. Nah, sehingga harus perhatikan urusan zakatnya. Jangan sampai tidak dizakati urusan apa sawahnya tadi itu. Nah, kemudian masuk ke zakat yang lain. Apa itu? Yaitu emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dizakati itu adalah yang bukan perhiasan. Perhiasan mubah di sini bukan haram, bukan makruh, yang dia dipakai. Ya. Perhiasan yang dipakai oleh perempuan dan tidak melebihi kadar normal itu nggak wajib zakat. Ya, istri sampean punya kalung, punya gelang, macam-macam itu nggak wajib zakat. Tapi yang wajib zakat itu apa? Pertama, emas batangan. Emas batangan wajib zakat. Termasuk yang beli koin-koin emas itu, nah itu wajib dihitung itu, ya. Terus kemudian apalagi perhiasan rusak. Perhiasan rusak tapi tidak kunjung diperbaiki. Jadi simpanan. Jadi simpanan. Pokoknya kalau sudah perhiasan jadi simpanan, bukan dipakai, ini wajib zakat. Berarti kalau pakai terus, bukan gitu. Makainya itu sesekali nggak apa-apa. Waktu kondangan dipakai, tidak masalah. Tidak harus setiap hari dipakai, tidak. Ya. Nah, tapi kalau seumpama perhiasan itu rusak, jelas nggak mungkin dipakai. Disimpan terus, nggak diperbaiki, wajib zakat. Termasuk adalah perhiasan yang haram. Apa itu? Yaitu perhiasan emas yang dipakai lelaki. Ingat, lelaki haram pakai emas dan haram pakai sutra. Nabi SAW pernah memegang sutra dan emas di kedua tangannya. Dan beliau mengatakan, in hadani haramun ala dzukuri ummati wa hillun li inasihim. Dua ini haram untuk lelaki umatku. Itu apa? Pakai emas dan pakai sutra. Tapi halal untuk yang perempuan. Perempuan pakai sutra silahkan. Ya, pakai emas silahkan. Perempuan, laki-laki enggak boleh. Sehingga kalau perhiasan dipakai lelaki wajib zakat. Wajib zakat. Nah, terus kemudian termasuk yang wajib zakat perhiasan yang makruh. Ya, apa makruh itu? Perhiasan yang dipakai perempuan tapi melebihi kadar normal. Ya, contoh anting 1 on. Ini kayak apa? Melar telinga, Pak. Ya.
anting 1 on, ya, kalung 1 kilo, yang seperti ini melebihi batas normal. Normalnya berapa Ustaz? Anting? Ya anggap 5 gram lah. Berat sudah itu 5 gram. Nah, sisanya wajib zakat. Sisanya wajib zakat. Yang 5 enggak wajib, sisanya wajib zakat. Nah, sekarang berapa nisab batas wajib dizakati emas itu berapa Ustaz? 84 gram dengan emas 99. Ya, 84 gram emas 99. Artinya gini, Ustaz saya punya 3 on, tapi emas 75%. Ya, emas 75%, itu 3 on. Bukan 99, maka tinggal dihitung aja. 300 ya dikali 75%, ketemunya berapa? Kalau 100% ini kan, kalau istilahnya berarti dikurangi 1/4. 300 1/4-nya berapa? 150 itu setengah, 75. 300 kurangi 75 gram, ketemu 225. Itu berarti emas sudah wajib zakat. Karena minimal kan 84 gram, dia sudah 225 wajib zakat. Berapa yang dizakati? 2,5% dari 225. Itu yang dizakati. Nah, itu cara ngitungnya seperti itu. Ini emasnya emas 50%, ya tinggal dikalikan 50% aja. Kalau memang nyampe nisab, wajib zakat. Ustaz saya punya perhiasan emas ini, emas batangan, saya hitung macam-macam 1 on. Tapi dia 50%. Pas dihitung-hitung ya cuma 50 gram, nggak wajib zakat. Karena dia hanya 50 gram yang 99. Yang sisanya campuran. Berarti nggak wajib zakat. Itu harus kita ngerti cara ngitungnya. Ya. Termasuk model-model nabung emas, ya. Nabung emas itu sama, hukumnya wajib zakati. Nah, adapun perak syaratnya sama kayak emas tadi, yaitu perak batangan, bukan perhiasan yang mubah. Berapa nisabnya perak? Itu 588 gram. Jadi kalau sudah ngitung matematika ini ngantuk semua. Ini kalau sudah kena hitungan pusing. Kenapa? Nggak ikut megang saja, megang nggak ngantuk saya. Nah, jadi 58 ini hampir 6 on ya, hampir 6 on. Kurang dari 6 on, kurang dari 588 gram nggak wajib zakat. Ya. Nah, ini kayaknya banyak yang nggak wajib sudah. Kita masuk ke yang emas duit. Nah, zakat uang itu dikiaskan dengan emas dan perak. Karena emas perak itu dinar dan dirham, mata uang. Sehingga semua mata uang yang bentuk kertas wajib zakat dengan 2 alasan. Alasan pertama, mereka dikiaskan dengan dinar dirham sebagai mata uang. Yang kedua, setiap negara kalau mau mencetak uang kertas, wajib dia menyerahkan emas ke Bank Dunia yang di Swiss. Senilai dengan berapa yang dia mau mencetak uang. Karena itulah uang kertas kita itu nilainya emas perak. Nilainya seperti emas. Ya. Kenapa? Setiap negara sebelum dia mencetak uang, dia wajib nyetor dulu. Kalau nggak nyetor, nggak berlaku di luar negeri uang ini. Lakunya cuma Indonesia aja. Di luar negeri nggak laku dia. Kenapa? Nggak ada nilainya, cuma kertas saja. Kapan bernilai? Ketika negara tersebut setor ke Bank Dunia yang ada di Swiss, ya, setor berapa kilo seumpama, maka dengan senilai berapa kilo emas itulah dia bisa mencetak uang kertas. Karena itulah orang yang bikin uang kertas palsu ditangkap karena merugikan negara. Bikin rugi negara. Kalau bikin uang kertas palsu kena tangkap, Pak. Kenapa? Karena semuanya berizin dan ini negara yang nyetor emas itu. Dari sini kata ulama, uang kertas kita wajib dizakati karena senilai emas. Nah, karena senilai emas itulah nisabnya kayak emas. Nisabnya sama dengan emas. Maksudnya Ustadz, nisab uang itu
tidak menetap. Nisabnya nggak netap. Kenapa? Karena tergantung harga emas. Dulu beberapa tahun yang lalu, masih 2 tahun yang lalu lah. Itu harga emas 99 masih 1 juta. Berarti 84 gram kali sejuta, jadi 24 juta. 2 tahun yang lalu ini, atau setahun yang lalu. Ini sekarang 1.400.000. Sudah 1.400.000 kalau nggak salah. Itu kalau kita kali 84, nemunya 142 juta. Berarti orang yang punya 130 nggak wajib zakat. Kalau tahun dulu wajib zakat karena 84 juta sudah nisab. Ya kan? Kenapa? Karena hitungan harga emas ya, itu 1 gramnya yang 99 1 juta tahun lalu. Sekarang 1.400.000, otomatis nisab uang tambah naik. Kalau dulu tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu orang punya 100 juta wajib zakat. Sekarang yang punya 100 juta nggak wajib zakat karena nggak sampai nisab. Berapa nisabnya? 142 juta. Dari sini harus kita tahu ya, uang kita ini wajib zakat apa enggak, itu harus ngerti. Nah, sekarang uang yang mana yang wajib dizakati? Nah, ini. Pertama jelas uang yang Anda simpan. Yang sudah kepake jadi barang nggak wajib lagi, Pak. Itulah kadang-kadang ada orang, "Ustaz, saya baru beli mobil nih. Zakatnya berapa?" Saya bilang nggak perlu dizakati. Kalau Anda beli mobil, beli aja, ngapain dizakati? Kecuali kalau uang yang Anda pakai beli mobil itu sudah wajib zakat tapi belum dizakati, baru wajib zakat sampean. Kalau cuma mau beli rumah pun nggak wajib zakat. Kenapa? Karena uang tadi sudah dizakati. Beda kalau uangnya sudah wajib zakat, kapan itu? Nyampe nisab dan nyampe haul, tidak berkurang sampai setahun, wajib dizakati itu. Sudah sampai setahun belum ada zakat, tahu-tahu Anda belikan mobil, nah maka wajib dizakati mobilnya, karena itu dari uang yang wajib zakat. Tapi kalau sudah Anda biar zakatnya, sebulan kemudian Anda pakai beli tanah, beli mobil, tidak masalah, nggak perlu zakat lagi, sudah selesai. Zakatnya sudah beres, nggak perlu lagi zakati. Nah, ini penting. Jadi yang pertama uang simpanan kita, ditambah uang kita di orang. Nah, ini penting, banyak orang nggak tahu itu. Ustaz, ada teman saya utang kepada saya 50 juta. Janjinya setahun dibayar. Alhamdulillah sudah 5 tahun nggak muncul-muncul orangnya, Ustaz. Ini kayak apa? Wajib dihitung. Jadi uang Anda di orang itu wajib dihitung. Ustaz, saya punya tabungan 100 juta. Tapi kalau ditambah 50 juta yang dipegang orang itu, 150 juta wajib zakat. Nah, ini kadang-kadang orang 100 juta nggak wajib saya. Di orang banyak, wajib dihitung juga. Kapan nggak wajib? Yang di orang, ketika Anda ikhlaskan. Saya bebaskan sudah utang dia. Nggak wajib. Tapi kalau saya masih mengharap kapan datang orangnya nih, wajib zakati. Ya. Ini repot kalau utang itu, ya, hutang ini Masya Allah. Zaman sekarang, kata guru saya, Sufaimuddin Abdullah Hafidhahullah Waru'ah. Kata beliau, zaman sekarang, ngutangin orang itu dosa. Kenapa? Karena banyak yang nggak bayar. Dia nggak bayar, dia berdosa. Membantu orang maksiat, dosa juga. Anda bantu orang maksiat, ngerti? Ini fulan kemarin aja belum bayar, mau ngutang lagi. Anda utangin dia, berarti Anda membantu dia maksiat, dosa. Terus kayak apa? Kasihan dia, Ustaz. Kasih, tapi terserah Anda. Dia ngutang anggap 1 juta. Maaf, saya nggak mau ngutangin. Yang dulu aja belum sampai membayar. Nih, tak kasih 50.000 aja. Saya kasih. Jadi sampai nggak kepikiran lagi.
Kalau sampean ngutangin kepikiran terus sampean. Dia nggak mikir sampean sumpek. Dia tidur nyaman, Anda yang gelisah. Kenapa? Anda yang ngutangin yang gelisah, Anda ini yang repot zaman sekarang. Ya, sehingga dalam hal ini di dalam masalah uang yang menjadi hutang itu dibayar oleh dua arah. Contoh, saya ngutang ke orang. Berapa? 200 juta. Sampai ini shop ini. Saya simpen duitnya setahun. Maka saya yang pinjam wajib mengeluarkan zakat ini. Yang punya duit wajib mengeluarkan zakat 200 juta juga. Jadi duitnya satu, yang zakat dua orang. Kenapa? Ngendak nggak dipakai. Ngutang ngapain disimpan, Pak? Kalau sudah ngutang ya dipakai. Ini kan orang nganggur garanya. Minjem tapi disimpan aja. Nganggur. Kalau sudah nganggur, dua dia wajib. Yang ngutang wajib zakat, yang menghutangi wajib zakat. Ya. Nah, itu di dalam masalah zakat uang. Nah, kemudian zakat perdagangan. Nah, ini zakat perdagangan ini yaitu kalau ada orang membeli barang untuk dijual. Membeli barang untuk dijual, dia namanya berdagang. Berdagang wajib menzakati barang dagangannya dengan syarat kalau di akhir tahun. Akhir tahun di sini kalau sampai mulai bulan Januari buka toko. Ya, maka Januari tahun depan itu namanya akhir tahun. Di akhir tahun Anda wajib ngitung. Tidak disyaratkan modal harus nisab, tidak. Kapan terserah modalnya berapapun, yang penting akhir tahun dihitung. Apa yang dihitung, Ustaz? Barang yang ada di toko. Dihitung dengan harga jual, bukan harga beli. Ustaz, saya belinya 5.000, saya jual 8.000. Hitung 8.000 bukan 5.000. Harga jual toko. Ditambah uang yang ada di kas, uang kas yang belum kepake, ya itu hitung juga ditambah. Ditambah uang toko yang di orang ngambil barang belum bayar, hitung juga. Kalau nyampe nisab 142 juta, wajib Anda zakati. Kalau nggak sampai nisab, tidak wajib zakat. Itu aja minumnya. Nggak repot. Ya, nggak repot. Yang biasanya, Ustaz ini bagaimana kalau toko saya ini bangkrut? Kalau bangkrut, walaupun bangkrut tapi masih nisab wajib zakat. Contoh nih, modal 500 juta. Modalnya 500 juta, buka toko. 1 tahun dihitung 200 juta, bangkrut kan? Bangkrut, 5 jadi 200. Tapi nyampe nisab wajib zakat. Artinya bangkrut tidak mencegah wajibnya zakat. Jadi jangan dengan alasan Anda bangkrut terus nggak mau zakat, jangan. Karena zakat patokannya adalah nyampe nisab apa Anda di akhir tahun. Itu aja hitungannya. Nah terus apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan 2,5% dari seluruh harga tadi, bentuknya uang bukan barang. Hati-hati ya. Bentuknya zakatnya itu duit, bukan barang. Jadi nggak boleh zakat dia punya toko sarung, toko sajadah, bagi-bagi sarung sebagai zakat, nggak boleh. Karena zakat perdagangan harus bentuk duit. Kadang ada yang kayak gini, Pak, sampean tak kasih zakat, tapi harus beli sarung saya. Mau nggak mau, iya setuju dia daripada nggak dikasih. Tapi nggak sah kayak gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena hak dia sudah. Ini uang hak dia. Terserah dia mau dibuat beli di toko Anda apa dibuat beli sembako, terserah dia. Kenapa Anda yang ngatur? Dan ingat, orang zakat itu bukan dermawan, karena itu kewajiban. Ya, jadi kadang-kadang ada orang zakat dermawan, enggak. Itu kewajiban. Kalau dia nggak zakat, dia kena neraka. Kalau dia nggak zakat, dia kena neraka. Sehingga mau nggak mau dia harus mengeluarkan itu. Harus dia mengeluarkan. Bahkan termasuk dosa kalau orang itu menunda zakat dari waktu wajib.
Ya, contoh dia punya uang mulai nyampe nisab 122 juta itu di bulan Maret. Nggak berkurang itu, naik atau konsisten. Kadang 160, kadang 150, terus sampai Maret yang akan datang. Itu wajib zakat. Tapi dia tunda, April baru bayar. Berdosa dia. Setiap hari dosa terus. Bahkan kalau seumpama dia tidak menyisihkan, memisahkan, harusnya orang kalau sudah ngerti, oh saya bulan depan wajib zakat nih, dia ngitung sudah. Sisihkan, berarti 25% dari sekian juta, sisihkan. Jangan dipakai. Kalau belum Anda sisihkan, berarti Anda makan hak orang. Orang kaya tapi makan hak orang. Siapa hak orang ini? Fakir miskin. Berarti makan haram. Kalau dia tidak menyisihkan harta zakat itu. Ini repotnya orang kalau punya harta nggak ngerti ilmu, ini repot, Pak. Lusat, dia kaya, kenapa kok dia sampai memakan harta orang lain? Dia wajib zakat tapi nggak dipisah. Masih tetap digabung aja dengan hartanya. Padahal sudah wajib zakat. Kadang alasan seperti ini. Saya setahun duit saya itu bulan Rojab. Tapi saya pengennya bayarnya Ramadan karena pahalanya besar. Anda cari pahala besar tapi dosa ngalir terus, bagaimana sampai? Anda cari pahala besar tapi dosanya ngalir terus, harusnya Rojab. Kalau orang zakat kumpul di Ramadan semua, orang fakir 11 bulan kemana? Kalau seumpama yang zakat tuh sepakat, kita bayarnya Ramadan aja ya. Padahal nisab itu enggak pasti Ramadan. Haul itu tergantung dia mulai bulan apa nisabnya. Baru haulnya bisa tiap hari ada orang zakat, Pak. Kalau ngerti agama. Kalau nggak ngerti agama, semuanya kumpul di Ramadan semua. Lah 11 bulan orang fakir nunggu aja dia. Kalau orang ngerti, dia setiap hari itu ada yang zakat pasti. Tiap hari ada yang zakat. Kenapa? Oh ini sudah waktu saya hari ini. Besok haji fulan waktu saya, besok lagi. Terus seperti itu. Kalau ngerti ilmunya. Masalahnya saya jarang yang ngerti ilmu zakat. Ya. Nah, kemudian di masalah perdagangan, ya, itu yang beda dengan sewa. Orang yang punya rumah 10 menyewakan, nggak wajib zakat karena dia bukan pedagang rumah, dia menyewakan. Kecuali kalau duitnya numpuk 152 juta, nggak kepake setahun wajib zakat. Tapi Pak, sampean kan penghasilannya banyak ini, yang nyewa penuh terus. Nyewa bukan jual beli, nggak wajib zakat. Ya. Tapi kalau sedekah boleh Pak ya? Tuh, sangat boleh Pak. Oh sedekah sangat boleh. Kalau zakat tidak wajib, tidak wajib. Ya. Nah, ada beberapa perkara yang orang sekarang menganggap wajib zakat padahal tidak wajib. Ya, contoh sarang burung. Sarang burung ini masuk apa? Masuk ternak nggak juga, bukan burung yang dicari, kan liurnya aja. Liur dari mana liur wajib zakat? Lusat kan harganya mahal. Ingat, syariat tidak peduli mau mahal apa enggak. Yang penting barang itu kalau wajib zakat, wajib zakati. Kalau nggak termasuk, nggak perlu zakati. Walaupun lebih tinggi daripada emas perak. Karena saya kasih tadi itu, intan berlian, lebih mahal. Tapi karena syariat tidak mewajibkan, batu bara, dia apa hasil batu bara di daerah kita? Besar. Tapi syariat nggak mewajibkan, ya sudah. Tapi kalau sudah jadi duit, nah ini baru. Kalau orang yang punya sahur itu jadi duitnya nyampe nisab 152 juta, ngendap setahun, wajib zakat duit. Bukan zakat tiap panen, nggak ada panen zakat. Yang kedua, zakat profesi. Nah ini. Zakat profesi di dalam fikih kita Syafi'i, bahkan fikih Maliki, ya, bahkan fikih Hambali,
itu tidak wajib. Nggak ada, kasihan orang kerja, padahal utang banyak suruh zakat juga. Nggak. Kecuali kalau gaji dia sampai nisab 142 juta per bulan. Itu pun nggak berkurang sampai setahun baru wajib zakat. Nah, ini gajinya sedikit dipotong juga, bagaimana? Ya, tapi kalau ada orang zakat profesi tiap bulan, saya nggak mencegah. Kenapa? Itu sodakoh dia, sedekah dia itu. Saya nggak mencegah. Silahkan. Tapi kalau dia tanya hukum, saya nggak boleh bohong. Nggak boleh saya bilang wajib pada sesuatu yang nggak wajib. Nggak boleh, haram. Nggak bilang ini nggak wajib. Tapi kalau sampean istiqomah, masya Allah, jadi sodakoh sampean itu. Nah, tapi kalau tanya hukum, kita bilang nggak wajib itu. Nah, sehingga dalam hal ini penting. Ada juga kadang-kadang punya tanah dizakatin terus. Kalau nggak dijual nggak perlu. Ya, rumah, tanah itu kalau dijual wajib zakat. Ini yang paling banyak di kadang-kadang ya showroom ini banyak itu. Saat saya punya ada showroom mobil 20 aja. Per unitnya 100 juta. Kena 2M sudah itu. Setahun nggak laku-laku mobilnya. Wajib zakat. Kenapa? Karena yang penting hitungannya ketika akhir tahun nyampe nisab apa enggak. Urusan laku nggak laku itu syarat nggak mikir di situ. Yang diperhatikan syariat setahun nyampe nisab nggak? Nyampe Pak berapa? 2M. Itu kan 2,5%. Sehingga dalam hal ini zakat itu sebagai penyelamat harta, pengembang harta, itu zakat. Mobil apa itu? Loh, kalau mobil sendiri nggak perlu. Ini yang wajib zakat di mobil yang dijual belikan, diperdagangkan. Ya. Kalau mobil yang di rumah, walaupun saya punya 10, nggak wajib zakat. Punya rumah 5, nganggur semua, nggak wajib zakat. Kecuali Anda jual rumah itu. Semua dijual, rumahnya berapa? 2M. Ya, tidak laku kecuali 3 tahun baru laku. Maka zakat 3 tahun keluarkan. Jadi zakat barang yang diumumkan itu nggak langsung dizakati, nunggu laku dulu. Ya, nunggu laku dulu. Tapi tadi 2,5% itu bukan nilainya sama ya. Tahun pertama 2,5% dari 2M. Tahun kedua sisanya berapa itu? Se-M sekian. Ambil 2,5%-nya. Tahun ketiga lebih sedikit lagi. Nah, itu cara ngitungnya. Di dalam zakat barang yang dijual. Ya. Nah, itu diantara barang-barang yang wajib zakat. Selain itu tidak ada kewajiban. Mungkin mau ada yang bertanya masalah zakat, silahkan. Waalaikumsalam. Ini kan kita di Tuan Pasir kan, ada beredar juga pajak penghasilan. Sekarang tadi, jadi penghasilan itu kan tidak sampai belum setahun. Sekarang itu pajak penghasilan tiap bulan dipotong. Jadi tidak ada Tidak sampai haul. Tiap bulan. Ya itu tadi, itu tidak wajib. Pertama, tidak sampai haul. Ya, yang kedua, nggak sampai nisab. Jadi nisab nggak ada, haul nggak ada. Maka nggak bisa dibilang wajib. Kalau sama ada yang bilang, Ustaz ini kan anggap gaji saya itu per bulan 10 juta. Kalau kali ke 12 bulan 120 juta. Itu nggak wajib karena nisabnya tadi berapa? 142 juta. Karena sama dengan harga emas kan, nggak wajib. 15 juta Ustaz saya punya gaji 15 juta per bulan. 15 kali 10 150 sudah nyampe nisab. Tapi apakah nggak berkurang? Jangankan nunggu setahun, baru sebulan aja sudah banyak utangnya lagi. Kan gitu.
Jadi nggak bisa dicari celah manapun tetap hukumnya tidak wajib. Tapi nah itu sedekah ini. Ya. Kita sudah kasih. Harusnya kan kabar haul ya. Ini per bulan itu bruto bukan neto. Ya, memang begitu lah aturannya. Ya sudah kalau begitu harusnya dirubah bukan zakat, harusnya sedekah atau infak. Edarannya sekarang ini Ya. Oh namanya zakat. Ya, itu. Kalau memang pakai istilah iuran wajib enak. Ya, kita terima. Nah, kayak dulu zaman Pak Soeharto rahimahullah itu setiap pegawai dipotong beberapa persen untuk bikin masjid. Subhanallah, ribuan masjid Pancasila ngarannya di Indonesia. Hasil dari ya jariah, walaupun ada yang terpaksa jariah tidak apa-apa sudah jadi. Nah itu tidak apa-apa dalam hal ini ya. Tapi tadi jangan pakai istilah zakat, pakai iuran wajib ya. Sebab nanti kalau ini langgeng tuh bisa nanti ke karyawan, buruh pabrik, nanti bisa jadi karyawan toko juga wajib juga karena penghasilan Pak. Nanti ojek ojol juga kena juga ini. Yang kena maksim kena juga kalau ini disahkan bisa repot. Yang per hari di 50.000 zakat juga bagaimana dia. Nah, yang seperti ini harus dipikir matang memang urusan itu ya. Tapi karena ini hanya PNS ya terserah pemerintah sudah karena mereka punya kebijakan karena mereka yang menggaji. Mereka yang menggaji, maka mereka punya kebijakan sendiri. Nah, tapi cuma istilah saja. Maka istilah iuran wajib itu lebih enak saja. Pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya tema yang lain, Mas Ustaz. Silahkan. Ada di antara orang ada yang berbuat dolim pada yang lain, sedangkan yang berbuat dolim tadi sudah meminta maaf. Terus Allah itu kan maha adil. Apakah dengan meminta maaf itu sudah selesai semua? Apakah nantinya di antara dua-duanya itu ada balasan tersendiri? Yang dolim ada balasan, yang dimintai maaf juga dapat balasan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya pernah mencari orang, tapi orang itu sudah meninggal, sudah lama sekali. Jadi saya juga ada enak. Setelah meninggal, si ahli warisnya saya tanya, pernah berhutang, tapi tidak juga ditanggapi, tidak ada reaksi sampai berapa tahun gitu. Jadi saya bilang kalau dibayar saya terima, kalau tidak dibayar ya sudah bisa tuntut saja. Apakah sikap saya itu benar atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah kedoliman, kalau itu ada kaitannya dengan harta, wajib mengembalikan. Ya, kayak koruptor, dolimnya di harta, tobatnya harus mengembalikan semua yang dia korupsi itu. Orang yang dia dolim kepada temannya, anggap mencuri beberapa biji benih. Tahu-tahu dia tanam, ya, dia rawat sampai berhektar-hektar. Tobatnya dia harus mengembalikan semua hektar itu ke yang punya biji dulu. Jadi nggak cukup hanya minta maaf, kembalikan apa yang sudah diambil. Kalau itu bentuk harta. Kalau mendolimi dengan menyakiti, ya, ngomongin orang atau ngejek, minta halal ke dia, minta maaf ke dia sampai dia betul-betul ridho. Kalau dia nggak maafkan Ustaz, ya apa caranya lah, kasih duit kah, apakah, hibur dia sampai dia rela. Sebab dalam hadis disebutkan, ini yang berat, hadis qudsi,
Allah Ta'ala berfirman, la yambagi li ahli nar an yadkhulan nar walahu matlamatun ala ahli jannah hatta aqussu alaih. Tidak boleh ada orang ahli neraka masuk neraka sementara dia pernah disakiti oleh orang ahli surga sampai aku adili sebaik-baiknya. Maling sandal di Jumat ya. Ada orang baru salam dia ngambil sandal yang gebukin satu masjid. Sak khotib-khotibnya ikut mukul. Kenapa? Karena ini nyuri sandal. Padahal hukum nyuri sandal gak sampai potong tangan, apa digebukin Pak, gak cukup. Ini sopannya gak nyampe dia. Sebenarnya yang gebukin ini dosa semua. Padahal ada yang ahli masjid, ya, ada yang imam di situ, bahkan khotibnya juga ikut nendang juga. Kesempatan. Ini semua ini umpama mereka baik masuk surga. Sebelum masuk surga nggak boleh, kata Allah, kalian pernah mendolimi ahli neraka. Ahli neraka suruh balas dulu. Yang ahli neraka suruh, kamu belum masuk neraka punya utang ke ini, suruh mereka bayar dulu. Dengan bayar apa? Jelas nggak mau yang ahli neraka membalas dengan tendangan, nggak mau dia. Dia maunya pahala. Ambil pahala ya Rob. Satu-satu menyerahkan pahala dia. Ya, ini aslinya mau masuk neraka nih. Stop. Kamu pernah disakiti sama ahli surga kan ya? Sampai aku adili seadil-adilnya. Seperti itu, Pak. Orang yang mau masuk neraka saja, kalau dia pernah didolimi, dia punya keuntungan besar. Kan itulah kata Sayyidina Isa bin Maryam. Kalau engkau ditempeli pipi kananmu, serahkan pipi kirimu. Silakan. Lu kok diserahkan? Iya. Ini nanti tentunya besar. Jadi orang yang terdolimi itu, ya, seakan dia itu punya tabungan. Asal jangan doakan jelek. Kalau doakan jelek sudah balas. Sabar aja, dari sabar. Kalau Anda ngomongin, balas berarti sudah. Anda didolimin orang, Anda ngomongin kemana-mana, ya balas sudah berarti Anda. Ada orang ahli maksiat di suatu kampung, yang dia ini meninggalnya dalam keadaan maksiat, jelas-jelas su'ul khotimah. Tapi subhanallah, suatu hari ada seorang wali bermimpi orang tersebut memakai jubah yang sangat indah. Kaget loh, sampai yang orang banyak maksiat kok. Bagian bagus gini dari mana? Iya, saya ini diampuni dosa saya gara-gara diomongin sekampung. Sekampung ngomongin saya. Mabuk bilang ini cerita pezina macam-macam. Akhirnya pahala mereka saya dikasih sama Allah Ta'ala. Dosa saya yang setahun, yang puluhan tahun itu habis dengan sebab pahala yang mereka kasih ke saya. Ini faedahnya diomongin orang, Pak. Sehingga kalian hati-hati dengan mendolimi. Dalam hadis Nabi Sabda, ittaqud dzulma, hati-hatilah dengan kedzaliman. Fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Karena kedzaliman satu bisa berbuah kedzaliman yang banyak nanti di akhirat. Ya. Terus kemudian orang yang dia berhutang pada Anda sampai meninggal, ya, dia tidak bayar. Ahli warisnya kita sudah kasih tahu, tapi nggak mau memberi. Ya, itu bagaimana sebenarnya sikap kita? Bebaskan. Ya, sikap Anda, tapi nggak wajib ya. Bebaskan. Kenapa? Orang yang syahid itu kalau masih punya hutang belum dibayar nggak bisa masuk surga, nggak bisa dapat derajat syahadat. Apalagi yang biasa. Nabi itu pernah disuruh nyolatin seorang sahabat. Sebelum takbir Nabi bilang, apakah fulan ada hutang? Ya Rasul, berapa? 6 dirham, sedikit 6 dirham. Ada uang untuk dibayar, dia nggak punya uang. Ada dari kalian yang mau membayar hutangnya, diam semua sahabat karena fakir semua.
Kata Nabi, ya sudah kalian sholati, aku nggak mau nyolati. Karena Nabi kalau nyolatin pasti diampuni. Tapi itu bertentangan dengan utang dia yang belum terbayar. Ketika Nabi mau berbalik, Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, sholat lagi. Aku yang menjamin. Nabi bilang, engkau Ali, ngerti Sayyidina Ali nggak punya apa-apa juga, menantunya. Sama-sama fakir kok jamin. Benar-benar yang jamin. Iya Rasul. Ya sudah, kata Nabi, nyolati Nabi. Kapan engkau nanggung? Kapan mau engkau bayar? Sih, belum ada duit, nyari dulu ya. Beliau itu Sayyidina Ali itu, ya, itu kerjanya macam-macam. Kadang-kadang beliau itu mau ngambilkan air dari sumur. Sumurnya dulu tinggi-tinggi Pak, karena padang pasir, dalam-dalam, bukan 10 meter, kadang-kadang puluhan meter. Satu timba, satu kurma dapat. Satu kurma. Kadang sampai sore dapat satu kantong dijual, dapat gandum, dapat ini. Tanya itu Hur, sudah engkau bayar Ali? Belum ya Rasul. Sampai asar, belum. Maghrib dibilang sudah bayar? Sudah ya Rasul. Sekarang baru padam api dia. Baru padam apinya sekarang. Ini kalau meninggal punya hutang belum bayar. Karena itulah bagi yang punya hutang tulis. Karena kita nggak tahu kapan wafat. Minimal istri Anda ngerti, anak Anda ngerti, sehingga Anda usaha membayarnya. Kalau nggak ditulis, pas yang menghutangi nagih, kata yang ahli waris, mana buktinya sampai nagih-nagih utang. Akhirnya ahli waris nggak bayar. Siapa yang rugi? Yang meninggal. Salah sendiri kenapa nggak ditulis punya hutang? Tulis. Nah, tapi sikap kita, karena kita sayang pada sama muslim, ya, mending daripada dia kesiksa terus, saya maafkan. Saya maafkan. Insya Allah Anda akan diberi pahala besar gara-gara menyelamatkan teman saudara Anda sama muslim dari siksa kubur tadi. Ya. Itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa di dalam lingkup rahmatnya, lingkup maghfirahnya, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberi taufik untuk menyempurnakan puasa kita, menyempurnakan qiyamul lail kita, baca Quran kita, dan menjaga kualitas puasa kita dari segala hal yang membatalkan atau menggugurkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل الأدقياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم